Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada minggu kita malam ini, minggu yang ke-18 setelah Trinitatis, dengan tema minggu kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Kita memulai ibadah kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih
Berikanlah kepada kami damai dan kasih-Mu itu. Lindungilah hamba-hamba-Mu untuk melawan tipu daya iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami, serta pimpinlah kami di dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita malam ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-38 sampai dengan ayat 50. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang terakhir atau ayat 50 kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, enggaklah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kehidupan dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, enggaklah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati
dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kita sama-sama membacanya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144B ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mengingat, merenungkan segala dosa-dosa pelanggaran kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati saudara-saudara kita, hati keluarga, terlebih dengan hati Tuhan kita. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita. Kita bersaat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita mengikuti di dalam hati masing-masing, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapanmu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihanmu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu kami datang lagi merendahkan diri di hadapanmu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik,
melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita malam ini, yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-29. Inilah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan kita.
Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus
Bapa di dalam surga yang sangat mengasihi kami, apa yang telah kami naikkan lewat pujian kami, lihatlah betapa rindu kami akan sabdamu. Bersabdalah sungguh bagi kami semuanya, dan Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau meteraikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu, menolong kami memberi pengertian, menolong kami dan memampukan kami mengalami dan menikmati kebenaran-Mu, sehingga sungguh hari ini kami beroleh pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Saya baca dan mari kita ikuti bersama-sama dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berpikir bahwa tema kita ini adalah kebutuhan semua orang. Tentang pertolongan kita. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Tetapi terlalu luas atau terlalu mudah kita ketika mendengar tema ini untuk berpikir bahwa hari ini Tuhan akan menjawab kesulitan dan kesukaran yang sedang kualami. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Sekiranya saya bisa menilik hati Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu 2 hari 2 malam tidak cukup bagi saya untuk menjelaskan firman ini dan implementasinya. Sekiranya saya bisa melihat bahwa abang yang di sana hari ini datang dengan kesulitan ekonominya, saya harus jabarkan ke sana. Kalau saudara saya yang di sini sedang datang dengan kesulitan hatinya yang patah, saya harus menjabarkan itu. Lalu di ujung sana saudara saya datang dengan orang tuanya yang sedang bermasalah. Saya harus menjelaskan firman Tuhan tentang itu. Mungkin kalau saya menjabarkan firman ini menurut pertolongan yang Bapak Ibu butuhkan, 2 hari 2 malam pastilah tidak cukup. Tetapi kita bersyukur ketika kita memulai ibadah ini, dimulai dengan lagu suci, suci, suci. Kita dituntun sebentar untuk melihat pertolongan apa yang sesungguhnya sangat kita butuhkan dari Tuhan. Yang tidak bisa kita dapatkan dari siapapun. Yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara apapun selain dari Tuhan. Pertolongan yang bagaimana? Suci, suci, suci. Lalu dilanjutkan dengan epistel kita yang bercerita tentang betapa hebatnya nama Yesus. Bahkan orang-orang yang rasul-rasul tidak kenal sebagai pengikut Kristus. Tapi ketika mereka mengusir setan dengan nama Yesus, ternyata mereka bisa mengusir setan. Betapa hebatnya kuasa nama Yesus. Lalu dilanjutkan dengan tema yang sama dengan lagu kita, suci, suci, suci.
jika tanganmu berbuat jahat, penggallah. Jika matamu berbuat jahat, cungkillah. Artinya epistel itu menolong kita untuk tiba pada pertolongan tentang apa? Epistel berbicara tentang bahwa bagi Tuhan kekudusan itu sangat penting. Bahkan Alkitab sampai mengatakan, Markus 9 sampai mengatakan kepada kita, sebab lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, dengan mata sebelah, dengan kaki timpang, daripada engkau masuk neraka di mana api ada dan tidak berhenti menyala. Ada ulat yang tidak pernah mati. Lebih baik. Ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu bahwa Tuhan menginginkan kita berkemenangan dari dosa. Tuhan menginginkan kita berkemenangan dari dosa. Tuhan tidak sedang mengatakan bahwa nanti kalau kita masuk surga, kalau tangan kita pernah berbuat jahat, maka kita akan masuk surga dengan satu tangan. Tuhan tidak sedang berkata begitu. Itu hanya suatu jalan Tuhan menerangkan kepada kita bahwa ketika Tuhan telah membebaskan kita dari dosa, Tuhan ingin kita merdeka hari lepas hari dari dosa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Mari kita lihat Mazmur ini sehingga semakin mengerucut kepada satu hal yang memang tidak bisa kita dapatkan dari mana-mana. Pertolongan ekonomi bisa kita dapatkan dengan meminjam atau menggadai. Apalagi di sekitar USU ini banyak tempat menggadai, kan begitu ya. Pertolongan patah hati bisa kita dapatkan dengan apa? Minta tolong kepada teman. Adakah temanmu yang lagi jomblo? Soalnya aku lagi patah hati. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan, tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita dapatkan dari siapapun, hanya dari Tuhan. Kita lihat Mazmur yang menjadi nats kita hari ini, saudara-saudara. Mazmur ini adalah Mazmur ucapan syukur berjamaah. Ucapan syukur berjamaah. Dan Mazmur ini penuh dengan kata-kata yang merupakan simbol-simbol yang diharapkan menuntun kita kepada satu peristiwa. Simbol-simbol yang ada di dalamnya diharapkan menuntun kita untuk tiba kepada satu peristiwa yang menolong kita nanti menemukan benang merah antara epistel dan Mazmur ini. Sehingga tema ini bisa kita pahami maksudnya apa. Ini adalah Mazmur berjamaah. Mendengar kata jamaah, apakah Bapak Ibu sudah mulai menangkap ini tentang siapa? Jamaah, mungkin belum dapat, mungkin yang diingat adalah Mama Dede begitu ya. Kalau dikatakan tentang berjamaah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentang apa? Ada beberapa kalimat diagnostik, kalimat yang bersifat menolong kita untuk akhirnya bisa mendiagnosa ini tentang ini tentang peristiwa ini. Kalau kita melihat ayat 2 dan ayat 3, di sana ada dua kalimat yang menolong kita bisa mendiagnosa ini ucapan syukur tentang apa. Ucapan syukur tentang peristiwa lampau yang mana? Karena ziarah menolong kita untuk paham bahwa ini tentang bagaimana menapak tilas peristiwa yang lama, yang lalu, yang menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini. Ada dua kalimat diagnostik dalam ayat 2 dan ayat 3. Pertama di sana disebut manusia yang bangkit melawan Israel. Manusia yang bangkit melawan mereka, umat Tuhan. Yang kedua adalah yang ingin menelan mereka hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala. Sudah mulai ketemu ini tentang apa? Dengan kalimat ini sudah mulai ketemu ini tentang apa? Mungkin belum. Kita lihat kalimat diagnostik selanjutnya. Dalam ayat 4 dan ayat 5. Maka air telah menghanyutkan kita. Sekiranya Tuhan tidak menolong kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita.
maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap. Saudara-saudara sudah mulai ketemu? Ini tentang apa? Jamaah. Oke, air, sungai. Lalu ada pihak yang dengan amarahnya ingin menghabisi mereka. Sudah mulai ketemu? Saya kira sudah ketemu ya. Ini tentang apa? Ucapan syukur tentang apa yang dilakukan Tuhan di zaman dulu atas bangsa Israel yang diselamatkan Tuhan dari Firaun dengan kekuasaan yang begitu besar, yang diselamatkan Tuhan dari Laut Teberau yang bisa membinasakan dan terbukti telah membinasakan pasukan terbaik dari Firaun. Jadi ini adalah ungkapan syukur bersama seluruh umat Tuhan ketika mereka mengingat bagaimana mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita mau melihat di sini, sesungguhnya ada sesuatu yang mau disampaikan, yaitu semacam hierarki kekuasaan, semacam hierarki kekuatan, di mana di sana bisa kita lihat bahwa Tuhan ada di atas dan Israel bukan setelah Tuhan. Tuhan ada di atas dan kekuasaan atau kekuatan Israel bukan di bawah Tuhan. Sebab antara Tuhan dan Israel ada pihak lain yang kuasanya begitu besar, mengikat dan membelenggu mereka. Siapakah itu? Firaun dan Mesir. Sebab pada saat itu Firaun dengan kekuasaannya, Firaun dengan kehebatannya nyaris mengalahkan Tuhan. Jadi kalau kita buat hierarki betapa hierarki kekuasaan saat itu, ada Tuhan, ada Firaun dan Israel, bukan di bawah Firaun, tapi jauh di bawah Firaun. Itu sebab Mazmur 124 menjelaskan kekuatan yang begitu mengancam mereka. Tetapi pemazmur menyebutkan bahwa Tuhan menolong mereka keluar dari cengkraman kekuasaan itu. Dan akhirnya mereka bisa melihat bahwa tidak ada kuasa apapun di bawah langit ini, tidak ada kuasa apapun di dalam semesta ini yang bisa menguasai, yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Atau sebaliknya, tidak ada kuasa sekuat apapun yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan. Bahkan kuasa sehebat Firaun. Saudara-saudara, bisakah membayangkan sehebat apa Firaun? Sehebat apa? Bisakah saudara membayangkan satu orang laki-laki mengalahkan 1000 orang laki-laki? Sudah bisa membayangkan betapa hebatnya yang satu orang itu? Firaun melebihi itu. Sebab Alkitab mencatat bahwa jumlah Israel, jumlah orang Israel yang ada di Mesir jauh lebih banyak dari jumlah orang Mesir. Jauh lebih banyak. Yang keluar, yang dicatat oleh Musa dalam bilangan, yang keluar dari Israel, dari Mesir adalah 600-an ribu orang yang berumur 20 tahun dan yang masih punya kekuatan dan mampu berperang. Ini adalah golongan produktif hanya laki-laki, 600 ribuan orang. Kita taruhlah perempuannya sedemikian juga. Itu sebab perkiraan para teolog, jumlah yang keluar dari Mesir waktu itu adalah sekitar 2 jutaan orang. Dan itu adalah jumlah yang sangat besar dibandingkan jumlah atau populasi masyarakat, rakyat, tentara Firaun. Mesir itu tidak begitu banyak penduduknya. Tetapi lihatlah, walaupun mereka sedikit, bangsa yang besar itu tunduk dibuatnya. Tunduk dibuatnya. Bangsa yang besar itu tidak berkutik dibuatnya. Begitu hebat kuasa Firaun. Tuhan ingin menarik mereka, Tuhan ingin membawa mereka dari Mesir. Sampai Tuhan memerlukan 10 tulah untuk kita hari ini bisa melihat betapa hebatnya Firaun itu.
Satu tulah Firaun sebentar mengalah, tapi bukankah dia bangkit lagi? Tulah kedua, seolah-olah sebentar dia menyerah, tapi bukankah dia bangkit lagi? Sampai tulah ke-10, apakah dia menyerah? Tidak. Bahkan ketika tulah ke-10, seluruh anak sulung termasuk anak sulung Firaun membuatnya berduka cita luar biasa karena putra mahkotanya mati. Sebentar dia seolah menyerah, tetapi dia kembali menunjukkan kekuasaannya. Israel yang sudah berjalan hampir keluar dari Mesir, dia kejar dengan pasukan terbaiknya. Dan nyaris Israel ditangkap barisan belakangnya. Itu sebab Alkitab menerangkan bahwa ketika barisan terakhir Israel melompat ke pantai, ke bibir pantai seberang, hanya sedikit jaraknya. Itu sebab tentara Firaun hanyut oleh Laut Teberau yang sudah Tuhan kembalikan. Ini menjelaskan ada satu kekuasaan yang cukup kuat mengikat umat Tuhan. Dan hanya satu saja yang bisa menyelamatkan mereka dari ikatan kekuasaan itu, yaitu hanya Tuhan saja. Saudara, jikalau hari ini kita menerima firman ini sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita melihat ini dalam terang tema pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Firman ini sedang mengingatkan kepada kita, dipandu oleh epistel kita tadi, bahwa ada satu hal yang tidak mungkin bisa kita tinggalkan, yang tidak mungkin bisa kita kalahkan tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa nama Tuhan. Apakah itu? Dosa. Dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memerdekakan dirinya dari dosa. Seperti kuatnya Firaun mengikat Mesir, mengikat Israel, walaupun jumlah mereka banyak. Begitu kuat dosa mengikat kita. Begitu kuat. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu. Apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang bergumul dengan satu dosa, lalu ketika insaf selesailah dosa itu, atau jatuh bangun, dan terakhir masih jatuh, kan begitu ya? Bagi Tuhan sangat penting supaya tangan kita ini jangan lagi berbuat dosa. Bagi Tuhan sangat penting supaya mata kita ini jangan lagi berbuat dosa. Bagi Tuhan sangat penting supaya kaki kita ini jangan lagi berbuat dosa dengan berjalan ke jalan yang tidak benar. Tangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Mata kita melihat hal-hal yang tidak patut untuk kita lihat. Menikmati lewat mata kita hal-hal yang tidak patut untuk kita nikmati. Tuhan sangat ingin kita bebas dari situ. Dan tidak ada kuasa yang bisa menarik kita dari situ kecuali nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan Israel keluar dari Mesir harus selalu kita ingat sebagai gambaran, sebagai bayangan dari apa yang Yesus akan lakukan. Yaitu Yesus dengan kuasanya telah membebaskan kita dari lilitan dosa, telah membebaskan kita dari cengkraman dosa. Dengan apa? Dengan namanya. Dengan kuasanya Yesus telah membebaskan kita dari kuasa itu. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun dosa kita itu bagi Tuhan perkara yang sangat serius. Ketika mata kita suka melihat hal-hal yang tidak patut kita lihat sebagai orang percaya, ketika mata kita telah membelenggu kita ke dalam satu dosa, ketika tangan kita telah membelenggu kita ke dalam satu dosa, ketika kaki kita telah membelenggu kita kepada satu dosa, kita memerlukan Tuhan untuk merdeka dari sana. Kita tidak bisa berjuang sendiri, saudara-saudara. Enggak bisa. Enggak ada orang yang bisa lepas dari perbuatan-perbuatan dosanya kalau tidak mengandalkan Tuhan. Enggak ada.
Karena itu hari ini kita diingatkan, ada satu nama yang bahkan Markus tadi sebut, tidak termasuk murid, tetapi ketika mereka menggunakan nama itu, bukankah kuasa setan kalah? Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita menganggap bahwa kalau kita masih terlilit, terikat pada dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa pikiran, apakah kita masih punya kesadaran bahwa Tuhan tidak menginginkan itu? Bahwa semua dosa itu adalah perkara yang sangat serius bagi Tuhan. Itu sebab kalimat demi kalimat dalam Markus 9 tadi begitu keras. Lebih bagus engkau masuk ke dalam hidup dengan mata satu daripada engkau masuk ke neraka dengan mata lengkap. Lebih bagus engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan satu daripada engkau masuk neraka dengan dua tangan lengkap. Yang pertama itu, saudara-saudara, apakah kita masih menyadari bahwa dosa-dosa yang kita lakukan sampai hari ini bagi Yesus itu sangat serius. Dan Yesus ingin menolong kita untuk keluar dari sana, untuk merdeka dari sana. Seperti orang Israel yang begitu kuat dicengkram Firaun, 400 tahun dikuasai Firaun dengan segala kehebatan Firaun. Tapi Tuhan sanggup mengeluarkan mereka dari sana. Siapa yang buat? Tuhan semata-mata yang bisa mengeluarkan mereka. Sama seperti kita tidak bisa keluar dari seluruh dosa kita. Kita butuh Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Betapa berkuasanya nama itu. Betapa berkuasanya nama itu. Karena itu saudara-saudara, mari kita membangun kepercayaan kepada nama Yesus. Setan-setan yang diceritakan dalam Markus bisa keluar. Apakah kuasa setan yang merusak mata kita? Kuasa setan yang merusak tangan kita sehingga kita berbuat jahat dengan tangan kita. Kuasa setan yang merusak kaki kita sehingga jalan serong yang kita jalani. Apakah kuasa itu tidak sanggup mengusir semua itu? Kita harus katakan sanggup. Karena pertolongan yang demikianlah yang Tuhan tawarkan bagi kita semua. Yang Tuhan tawarkan bagi kita semua. Saudara-saudara, saya selalu menikmati kalau hari Natal, barangkali saudara-saudara pun tahu itu ya, apa itu? Pantomim. Di Natal sering saya lihat itu, pantomim. Ada satu berbaju putih, lalu ada satu orang lagi yang bajunya putih juga, lalu ada yang lain baju hitam. Lalu yang satu itu ditarik-tarik oleh baju hitam, ditarik-tarik mau melepas nggak bisa, lepas nggak bisa, lepas nggak bisa. Bisanya kapan? Ketika yang satu orang itu menariknya dan melepaskannya. Itu sebenarnya pantomim sederhana, tetapi itu sangat related dengan firman ini. Itu sebenarnya memberi pesan bagi kita. Tidak ada orang yang bisa lepas dari kuasa dosa kalau tidak mengandalkan nama Tuhan. Karena itu saudara, apapun dosa yang sedang mengikat kita sekarang, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Setiap hari saya menonton berita dan ada banyak kriminal yang terjadi di negara kita maupun di dunia, dan masing-masing pakar mencoba menganalisa penyebabnya apa, penyebabnya apa, penyebabnya apa. Dan salah satu penyebabnya yang umum adalah apa? Mata. Mata, tontonan. Karena generasi-generasi sekarang sudah biasa menonton yang tidak patut untuk ditonton dan itu mempengaruhi dirinya. Lalu sebagai orang percaya yang dalam diri kita ada Roh Kudus, yang kita adalah bait Roh Kudus, harus punya kesadaran bahwa kita tidak boleh terikat kepada hal-hal yang demikian. Kita harus keluar dari situ karena itu sangat serius bagi Tuhan. Dan Tuhan kasih solusinya. Apa? Minta pertolongan Tuhan.
Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Masihkah nama Tuhan itu berkuasa? Masihkah? Kalau tidak, berarti kita cukup jauh dari Tuhan. Masihkah dalam nama Yesus, dosa mataku ini kutinggalkan. Dalam nama Yesus, dosa yang dilakukan tanganku ini kutinggalkan. Masihkah kita percaya dengan kuasa itu? Karena Alkitab mencatat, dengan menyebut nama Yesus, setan keluar. Apakah kuasa setan dalam diri kita nggak bisa keluar? Kalau tidak bisa keluar, penyakitnya cuma satu, apa? Kita tidak sungguh percaya kepada nama Yesus. Karena itu saudara-saudaraku, apapun dosa yang sedang mengikat kita hari ini, dosa mata, dosa pikiran, perzinahan, pencurian, bohong yang sudah biasa, tidak setia, selingkuh. Ingat, firman Tuhan dalam epistel tadi mengatakan, itu sangat serius bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang main-main bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak hanya memberi ancaman hukuman, tetapi Tuhan memberi pertolongan lewat firman. Apa itu? Andalkan nama Yesus. Saudara, saya percaya bahwa di antara kita ada banyak orang yang pernah menyaksikan bahwa nama Yesus sungguh berkuasa. Ketika ada orang kerasukan, betul-betul ada orang percaya dalam nama Yesus engkau pergi, betul-betul pergi. Dan itu harusnya membuat kita percaya betapa berkuasanya nama itu. Dan jangan lupa, itu berkuasa bukan hanya pada orang yang kesurupan. Atas kuasa setan yang mempengaruhi kita untuk hidup berbuat dosa, itu pun berlaku. Karena itu hari ini saudara-saudara, semua kita yang masih terbelenggu dalam dosa-dosa tertentu, kita memerlukan pertolongan. Dari manakah kita dapatkan pertolongan? Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, gumulkan sungguh-sungguh, doakan sungguh-sungguh, dan perkatakan dalam nama Yesus, dosa ini aku patahkan. Katakan itu. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa berbohong, dosa tidak setia, dan dosa-dosa yang lain. Mari kita katakan, Tuhan, aku berdosa, aku terbelenggu, aku berusaha sendiri, nggak bisa. Aku butuh pertolongan Tuhan, sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus aku mendapatkan pertolongan. Dalam nama Tuhan, kuasa setan yang mempengaruhiku untuk berbohong, yang mempengaruhiku untuk mencuri, yang mempengaruhiku untuk selingkuh, dalam nama Yesus. Percayalah saudara, percayalah. Kalau kita tidak percaya, lalu untuk apa kita mengaku Tuhan Yesus? Kalau kita tidak percaya, untuk apa firman Tuhan ini dituliskan bagi kita? Dalam nama Yesus, kuasa setan bisa dikalahkan. Akhirnya saudara-saudara, saya mengajak kita untuk benar-benar percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus itu berkuasa. Percayai itu dan ambil, nikmati kehebatan kuasanya. Kita akan semakin hari semakin lepas dari dosa-dosa yang membelenggu kita, yang di mata Yesus itu sangat serius dan harus ditinggalkan. Saya mengakhiri renungan ini dengan sebuah ilustrasi. Saudara, kalau kita punya anak, lalu anak itu sudah kita mandikan, sudah bersih, sudah wangi, lalu dia pergi main-main di halaman rumah kita, dan kita kasih aturan, nggak boleh keluar dari halaman rumah, nggak boleh lewat, hanya di situ saja. Lalu rupanya dia melihat sesuatu yang menarik di seberang jalan. Sepertinya menarik, kelihatannya menarik. Lalu dia melangkahkan kakinya keluar dari pagar. Rupanya dia masuk ke dalam paret. Sebagai orang tua yang baik, apa yang akan saudara lakukan? Adakah di antara saudara yang langsung berlari lalu mengangkatnya?
lalu membawanya ke rumah, adakah? Pasti enggak ada. Atau adakah yang mengambil selang, lalu membersihkannya di dalam paret? Dibersihkan dia di dalam paret, lalu diangkat. Ada? Enggak ada. Orang tua yang baik akan mengangkatnya dari paret, lalu meletakkannya di tempat yang aman, lalu mengambil air, membersihkannya. Setelah bersih, dibawa ke dalam rumah. Demikian Kristus menyelamatkan kita. Tuhan sudah katakan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jangan lewat dari pagar yang saya buat. Tetapi kita sering keluar dari pagar itu. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam lumpur kekotoran itu, kita nggak bisa keluar dari sana. Kita butuh Tuhan yang mengangkat kita. Dan proses diangkat dari lumpur dosa, tapi belum dibawa masuk ke rumah, itu adalah peristiwa yang kita alami ketika kita percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat, masih berdosa kita diselamatkan dari dosa. Tetapi apakah Tuhan langsung membawa kita ke rumahnya? Tidak. Dunia ini adalah halaman di mana Tuhan ingin membersihkan kita sebelum kita dibawanya masuk ke dalam rumah. Itu sebab bagi Tuhan dosa-dosa yang menempel dalam diri kita itu serius, saudara. Itu serius. Dan Tuhan ingin membersihkan kita. Sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan ingin terus membersihkan kita. Kita tidak sanggup membersihkan diri. Karena itu kita butuh kuasa Tuhan. Andalkan nama Yesus, sadari semua dosa kita, akui kepada Tuhan, mohon pertolongan, dan dalam nama Yesus katakan, aku mengalahkan, mematahkan dosa yang mengikatku itu. Dalam nama Yesus, percayalah kita akan mengalami kelepasan dari situ. Amin, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyatakan betapa hebat dan berkuasanya nama-Mu, ya Bapa. Tidak ada kuasa yang sebesar apapun yang sanggup menahan kuasa-Mu. Nama-Mu sungguh berkuasa. Firaun tidak sanggup dengan kekuasaan yang luar biasa itu pun. Tidak sanggup menahan Israel untuk tetap dalam cengkramannya. Kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan, Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian dengan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup membawa kami dengan kuasa nama-Mu keluar dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami. Tolong kami umat-Mu untuk percaya betapa hebatnya kuasa-Mu dalam hidup kami. Tolong anak-anak-Mu semuanya yang bergumul dengan dosa-dosanya untuk percaya nama Tuhan sehingga mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebebasan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Hidupku
Firman Tuhan yang menghantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadahmu kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.